Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Kichi Harem episode ke-11. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dimulai dengan Eiji yang kini sedang mencoba menelpon Rin. Namun karena saat ini Ayaka sedang tidur bersama Rin, sehingga Ayaka lah yang menjawab telepon dari Eiji. Dan karena Ayaka tidak mengatakan kepada Eiji bahwa dirinya bukanlah Rin, sehingga di sini Eiji pun sempat mengira bahwa yang sedang berbicara dengannya adalah Rin. Namun saat Ayaka membahas anime anak-anak kesukaannya, seketika Eiji pun di sini merasa agak janggal kenapa Rin malah suka dengan tontonan anak-anak. Dan pada akhirnya setelah Ayaka tak sengaja menyebut namanya, akhirnya Eiji pun di sini merasa terkejut karena sejak tadi dirinya sedang teleponan dengan adiknya Rin. Lalu berhubung kini Rin sedanglah tidur, di sini Eiji meminta Ayaka untuk memberitahu dirinya tentang posisi dari Rin ketika sedang tidur saat ini. Lalu di sini Ayaka pun memberitahu kepada Eiji mulai dari rambutnya Rin yang terlihat cukup berantakan hingga perut dari Rin yang kini tengah kelihatan. Dan setelahnya karena Eiji tak tega diam-diam seperti penguntit, sehingga ia meminta Ayaka untuk membenarkan baju dari Rin dan ia pun langsung menutup teleponnya. Hari esok pun tiba. Di saat Eiji dan juga Rin saling ketemuan, di sini Eiji dibuat kebingungan oleh Rin yang terlihat sedang merasa marah kepada dirinya. Dan ternyata alasan di sini Rin merasa marah karena tempo lalu Eiji sempat mengatakan kepada Rin bahwa Eiji tidak akan tertarik lagi dengan Rin mode gadis apapun. Yang mana seolah kini Rin telah menyatu dengan berbagai mode gadisnya, sehingga Rin mode yang lain kini merasa patah hati karena ditolak oleh Eiji. Eiji yang tahu pun lantas menjelaskan kepada Rin bahwa ia tidak ada maksud apapun yang bisa membuat Rin merasa marah, karena yang ada dalam hatinya adalah Rin itu sendiri. Namun mau dijelaskan bagaimanapun, di sini Rin tetap merasa kesal karena seolah Eiji telah menolak bagian dari Rin itu sendiri. Oleh sebabnya, di sini Rin akan berusaha keras agar Eiji bisa kembali jatuh hati dengan mode gadisnya yang lain. Beberapa hari pun berlalu. Dan karena sedang hari libur, saat ini Eiji mengajak Rin untuk kencan menggunakan mobil sebab Eiji baru-baru ini mendapatkan surat izin mengemudi. Dan sebelum berangkat, di sini Eiji dibuat gagal fokus dengan Rin yang kali ini tampil dengan fashion yang berbeda. Ditambah lagi kini Rin juga masuk ke dalam mode gadis jahil. Namun yang jadi masalah, bisa-bisanya nanti Eiji malah gagal fokus ketika mengemudi karena Rin yang malah menggodanya dengan mode gadis jahilnya. Namun entah mengapa tiba-tiba saat ini Rin berubah jadi gadis tsundere di saat Eiji yang memasangkan sabuk pengaman kepada Rin, yang mana sepertinya di sini Rin merasa baper dengan sikap dari Eiji kepada dirinya. Lalu saat di tengah perjalanan, di sini Eiji dibuat cemas dengan Rin karena Rin mengatakan bahwa dirinya saat ini sedang mabuk perjalanan. Namun sepertinya yang dimaksud Rin saat ini adalah ia yang dimabuk cinta, karena sedari tadi dirinya selalu tersenyum ketika memandang Eiji yang sedang mengemudi. Beberapa saat pun berlalu. Setibanya mereka di lokasi, rupanya saat ini mereka sedang berada di dalam mall karena Rin saat ini ingin membeli sebuah baju. Dan di sini Eiji terlihat agak gelisah karena dirinya saat ini sedang berada di tempat pakaian wanita. Apalagi ketika Rin yang sedang mencoba bajunya, sehingga kini membuat Eiji pun makin merasa cemas karena seolah ia ditinggal sendiri di ruang perempuan. Lalu setelah Rin ganti baju, seketika Eiji pun dikejutkan dengan Rin yang rupanya tengah masuk ke dalam mode gadis tsundere dengan Rin yang kini seperti tengah mengenakan seragam sekolah. Lalu setelahnya kini Eiji pun mengajak Rin ke sebuah toko sofa untuk mencoba duduk di sofa yang empuk-empuk di sana. Namun ketika Rin yang tengah duduk di sebelah Eiji, di sini Eiji merasa terheran-heran dengan Rin tsundere yang sepertinya bersikap seolah bukan gadis tsundere, yang mana harusnya gadis tsundere bersikap jutek ketika sedang bersama Eiji. Namun anehnya di sini Rin malah bersikap kalem dan bahkan cenderung lebih bersikap feminim. Dan ternyata alasan Rin bersikap seperti itu karena kini sofa yang mereka duduki punya harga yang sangat mahal,
sehingga membuat Rin pun di sini merasa cemas dan segera meminta Eiji untuk jangan lama-lama duduk di sini. Lalu setelahnya, kini mereka pun pergi ke pinggir pantai sambil menikmati suasana matahari terbenam. Dan karena Eiji tidak mau kakinya jadi basah, sehingga ia pun berusaha menjauhi kakinya dari air laut. Lantas di sini mereka pun menikmati kencan mereka dengan mereka yang main dorong-dorongan ke arah laut. Namun setelahnya Eiji pun menyudahi main-mainnya karena Eiji merasa bahwa yang mereka lakukan kali ini cuma main-main seperti anak kecil. Tapi tidak dengan Rin. Di sini Rin masih ingin untuk bermain lagi bersama Eiji. Namun belum sampai mereka bermain lagi, di sini Rin malah kalah terlebih dulu karena ia yang tak sengaja terjatuh ke air laut. Seketika suasana pun jadi agak canggung dengan Eiji yang kini tengah berada di atasnya Rin. Dan ternyata di saat seperti ini, rupanya Rin masih berakting menjadi gadis tsundere, yang mana di sini Rin mengatakan bahwa dirinya berhasil mencegah gelang pemberian dari Eiji agar tidak sampai basah terkena air laut. Eiji yang tahu pun awalnya merasa terheran-heran mengapa kini Rin malah membahas tentang gelang pemberiannya daripada kondisi dari Rin yang kini sedang basah kuyup. Namun setelahnya Eiji pun baru sadar bahwa mode gadis manapun dari Rin bukan hanyalah sekedar akting, melainkan juga merupakan bagian dari Rin itu sendiri. Oleh sebabnya, di sini Eiji pun mengatakan kepada Rin bahwa dirinya dengan tulus suka terhadap Rin yang masuk ke mode gadis apapun. Rin yang mendengarnya pun kini jadi merasa sangat senang karena ia merasa telah berhasil untuk membuat Eiji jatuh hati kembali kepada aktingnya. Beberapa saat pun berlalu. Setelah Rin ganti baju, kini Rin pun istirahat sejenak di dalam mobil yang kini masih Eiji parkirkan di dalam parkiran mall. Dan karena tadi Eiji telah luluh dengan akting dari Rin, di sini Rin terlihat sangat senang bahkan sampai membuatnya lupa bahwa kondisinya saat ini sedanglah agak flu. Lalu karena Eiji telah kembali jatuh hati kepada mode gadis apapun dari Rin, sehingga di sini Rin pun ingin mengajak Eiji untuk pergi berkencan lagi. Dengan Rin yang jadi gadis berbeda tiap kali mereka pergi berkencan. Misalnya mereka pergi nonton film di bioskop, maka nanti mereka harus pergi nonton ke sana berkali-kali dengan Rin yang akan jadi gadis berbeda tiap kali nonton. Namun setelahnya di sini Rin pun baru sadar bahwa jika nantinya ia melakukan hal tersebut terus-terusan, yang ada malah dirinya lah yang jadi kelelahan. Lalu sebelum pulang, di sini Rin dibuat baper oleh Eiji karena Eiji memberikan jaketnya kepada Rin agar Rin saat ini tidak merasa kedinginan selama perjalanan pulang. Hari esok pun tiba. Saat ini Eiji pun datang ke rumahnya Rin untuk mengantar Rin dan Ayaka ke sekolah dengan naik mobilnya Eiji. Dan saat Eiji bertanya di manakah letak sekolah dari Ayaka, rupanya sekolah dari Ayaka tidak jauh dari sini, yang bahkan sebenarnya tidak perlu sampai diantar dengan mobil. Namun karena Eiji ingin caper terhadap Rin, sehingga ia rela mengantar calon adik iparnya tersebut. Dan saat di tengah perjalanan, di sini Ayaka meminta kepada Eiji untuk diputarkan sebuah lagu dari opening anime kesukaannya. Dan ketika Ayaka meminta Rin untuk ikutan bernyanyi bersamanya, spontan di sini Rin pun merasa agak malu karena ia tidak terlalu pandai dalam hal bernyanyi. Dan setelah Ayaka turun, di sini Eiji pun menggoda Rin dengan ia yang ingin mengajak Rin ke tempat karaoke agar Rin bisa berlatih bernyanyi bersamanya di sana. Rin yang tahu pun di sini malah jadi tambah malu karena ia ingin latihan bernyanyi seorang diri. Beberapa saat pun berlalu. Saat ini kita diperlihatkan Iwata yang tengah kebingungan untuk membuat sebuah cerpen dengan tema percintaan, yang mana karena ia pernah menjadi seorang penulis skenario, sehingga dirinya ingin ikut serta dalam lomba membuat cerpen tema percintaan. Dan di sini awalnya Iwata ingin meminta bantuan kepada Eiji karena dari 3 sekawan tersebut yang telah punya pacar hanyalah Eiji. Namun karena Eiji tidak pandai mengutarakan hal yang menarik selama ia berpacaran, sehingga malam harinya Eiji pun meminta kepada Rin untuk ikut membantunya dalam membuat cerpen milik Iwata. Dan di sini Rin dengan senang hati menerima permintaan dari Eiji karena tentunya ada banyak momen yang menarik bagi Rin selama dirinya yang berpacaran dengan Eiji.
Oke, untuk pembahasan anime Kichi Harem episode ke-11 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri, see you in the next video.